Selamat pagi. Bagaimana kabar anak kami di pagi hari ini? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan apapun. Bertemu lagi dengan Bapak untuk materi MTKP, di mana pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari 3 komposisi dan 2 komposisi. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang invers fungsi. Invers fungsi. Kalau dikatakan invers fungsi adalah mencari kebalikan dari suatu fungsi atau mencari daerah asal dari komposisi suatu fungsi. Ya. Jadi invers fungsi itu sering dilambangkan dengan, kalau kita buat di sini, invers fungsi f x itu sering dilambangkan dengan tanda f invers x atau f pangkat minus 1 x, ya. Jadi kalau invers fungsi itu sering dilambangkan dengan f pangkat minus 1 x. Kita buat contoh. Tentukan nilai invers fungsi berikut. Kita buat di sini untuk bagian A, fx sama dengan 2x tambah 3, dan B kita buat di sini fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 4. Maka kita cari untuk yang bagian A, ya. Kita tuliskan dulu ini, ya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Maka caranya yang di sini yang harus kita cari adalah bagaimana cara mencari invers dengan membuat koefisien x dia harus sendiri di kiri, ya. Dengan membuat koefisien x atau dengan membuat variabel x di sini harus sendiri di kiri. Setelah itu dapat, maka itulah yang merupakan inversnya. Jadi kita buat fx itu kan sama dengan y, ya. Fungsi itu sama saja dengan y sama dengan 2x tambah 3. Maka setiap variabel x itu harus kita pindah ke kiri. Berarti kita buat di sini 2x sama dengan 3 dikurang y, karena di sini y kalau pindah dia akan menjadi negatif. Maka ini kan operasi kali, berarti x sama dengan 3 dikurang y per 2. Kalau sudah koefisien x-nya sendiri di sini, maka sudah bisa langsung kita tuliskan di sini, inilah yang merupakan inversnya. Berarti f invers daripada x sama dengan, tapi jangan lupa ini harus kita ganti menjadi x, y di sini. Karena x di sini sudah kita buat menjadi f invers x. Jadi tinggal kita buat di sini 3 dikurang y. Maaf, bukan 3 dikurang y, tinggal kita ganti y itu jadi x. 3 dikurang x per 2. Maka invers daripada 2x tambah 3 itu nilainya adalah 3 kurang x per 2. Ini untuk bagian A. Kita lanjut untuk bagian B. Di sini fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Jadi kita buat di sini fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4, ya. Jadi untuk menjawabnya kita misalkan ini jadi y, atau sama fx itu sama dengan y. Y sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4, ya. Untuk x kuadrat dikurang 4x tambah 4 ini kan bisa kita sederhanakan. Kalau kita sederhanakan ke bentuk pangkat kan bisa. Ini akan sama dengan x kurang 2 pangkat 2, ya. X kurang 2 pangkat 2. Kenapa ini sama dengan x kurang 2 pangkat 2? Karena ketika kita jabarkan dia, x di pangkat 2 kan hasilnya x pangkat 2. Kemudian 2 dikali x, 2x dikali negatif 2, negatif 4x. Negatif 2 di pangkat 2 hasilnya 4. Maka x kurang 2 pangkat 2 itu sama dengan yang di atas ini, ya.
Jadi tinggal kita buat di sini, kan kita harus tukar posisi. Ini kan sama saja kalau kita balik, X kurang 2 pangkat 2 itu sama dengan Y. Itu sama ya. Contohnya kita buat di sini 2 tambah 1 itu akan sama dengan kita katakan 1 tambah 2. Kalau kita tukar pun posisinya hasilnya akan sama. Jadi kalau sudah seperti ini, ingat kalau dia pangkat 2 pindah dia akan menjadi akar ya. Pangkat 2 ini pindah ke kanan akan menjadi akar, sehingga kita dapat X kurang 2 sama dengan plus minus. Jangan lupa ya, kalau pangkat 2 pindah ke kanan dia akan menjadi akar, tapi di depannya ada plus minus. Plus minus akar Y ya. Jadi kita dapat X kurang 2, kita lepaskan dia dari kurung, sama dengan plus minus akar Y. Tadi seperti yang Bapak katakan sebelumnya, untuk mencari inverse dari suatu fungsi fx, maka kita harus buat dia x itu di sebelah kiri ya. Jadi ini masih ada minus 2, kita pindahkan, berarti x sama dengan plus minus akar y tambah 2. Kalau sudah x sendiri dia, berarti inilah inverse-nya. Hanya tinggal mengganti y yang di sini menjadi x, sedangkan yang x yang di sini menjadi inverse daripada fungsi f inverse x. Jadi tinggal kita buat di sini f inverse x sama dengan plus minus akar x tambah 2. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa paham mengenai inverse? Kalau masih kurang paham, Bapak akan kasih lagi. Lanjut lagi untuk contoh yang ketiga ya. Diketahui untuk yang ketiga di sini fx sama dengan 3 dikurang 4x per x ditambah 3. Maka seperti yang sebelumnya tadi, ini kita misalkan menjadi y. Jadi tinggal kita buat y sama dengan 3 dikurang 4x per x tambah 3. Ini kan sama saja itu dengan y per 1. Jadi kita kali silang ini ke sini ya. Kemudian kita dapat x tambah 3 dikali y sama dengan, karena 1 ini nggak ada pengaruhnya, berarti 3 dikurang 4x. Kemudian kita kalikan y dikali x, berarti ini kita dapat xy. Kemudian y dikali 3, ini kita dapat 3y. Dan di sini 3 dikurang 4x. Jadi seperti yang sebelumnya tadi Bapak sampaikan, x harus kita buat di kiri. Sedangkan yang tidak mengandung variabel x kita pindahkan ke kanan ya. Setiap variabel atau setiap yang mengandung variabel x kita pindah ke kiri, tetapi yang tidak mengandung variabel x kita pindah ke kanan. Jadi kita buat xy ini min 4x pindah menjadi positif 4x sama dengan 3y ini pindah menjadi 3y ya, negatif 3y. Kemudian ini ada variabel x yang sama ya. Kalau ada variabel x yang sama berarti bisa kita keluarkan. Ini menjadi sisa y, sedangkan ini menjadi sisa 4, maka x kita keluarkan sama dengan 3 dikurang 3y kan. Kalau sudah seperti ini, ingat ini kita pindah karena kita harus membuat x-nya sendiri. Berarti kita dapat di sini x sama dengan 3 kurang 3y per y tambah 4 ya kan. Kalau sudah x sendiri di kiri, maka inverse daripada fx berarti ini tinggal kita ganti f inverse x sama dengan 3 dikurang, ini ganti menjadi x, 3x per x tambah 4 seperti itu. Atau kalau kita sederhanakan, biasanya kan x paling di depan, bisa saja kita sederhanakan ini menjadi f inverse x sama dengan min 3x tambah 3 per x tambah 3. Ini dia ya.
Kenapa bisa seperti ini? Sama saja kan, min 3x kita pindah ke depan, sedangkan 3-nya kita buat ke belakangnya. Tidak merubah tanda ya. Ini tidak merubah tanda. Per x tambah 3. Inilah jawabannya. Ya, itu untuk contoh 3. Kemudian kita masuk ke komposisi. Kan tadi yang Bapak sampaikan bahwa untuk komposisi bisa juga kita cari inversnya. Ini ada contohnya, fx sama dengan 5x tambah 8. Kita buat untuk yang keempat. Fx sama dengan 5x tambah 8. Kemudian gx-nya sama dengan x kurang 5. Kita mau mencari f komposisi G, ya. Kita buat di sini f komposisi G inverse. Itu yang mau kita cari. Ya kan? Maka sebelum f komposisi G inverse-nya kita cari, kita harus mencari f komposisi G, ya. Jadi kita buat di sini f komposisi G terhadap x. Ini kan sudah biasa. F komposisi G berarti f dari Gx sama dengan f dari Gx-nya berapa? X kurang 5. Ya kan? Sama dengan, sedangkan fungsi fx-nya 5x tambah 8, tinggal kita buat 5 dikali x kurang 5 ditambah 8. Berarti kita dapat di sini, ini harus kita kalikan ya. Maka kita dapat di sini 5x kurang 25 ditambah 8. Bisa paham ya? Sehingga kita dapat di sini 5x kurang 17, ya kan? Inilah nilai daripada f komposisi G terhadap x. Sekarang kita mau mencari f komposisi G terhadap f komposisi G inversnya. Maka sama, untuk f komposisi G ini kita misalkan jadi y, ya. Jadi y sama dengan 5x kurang 17. Maka seperti yang sudah Bapak sampaikan, x harus sendiri. Berarti kalau kita buat di sini, kita pindah x-nya berarti min 5x sama dengan min 17. Y kalau pindah berarti di sini kurang y, ya kan? Maka kita dapat di sini, ini kan operasi kali jadi bagi, x sama dengan min 17 kurang y per min 5, ya kan? Maka kita dapat sama-sama dibagi minus dia. Minus 17 dibagi minus 5 berarti tetap positif 17. Baru minus y dibagi minus 5 berarti hasilnya tambah y per 5. Karena sudah sama-sama dibagi minus. Sehingga kalau sudah x sendiri dia, tinggal kita buat di sini. Inilah yang merupakan inversnya. F komposisi G, ya kan? F komposisi G inverse daripada x sama dengan, tinggal kita ganti 17 tambah y, maaf bukan 17 tambah y ini kita ganti jadi x. 17 tambah x per 5. Atau bisa saja kita ganti ini, karena x harus di depan, bisa kita buat x tambah 17 per 5, ya. Sangat mudah kan untuk menentukan inverse. Oke, baik. Jadi Bapak sudah menyajikan sebanyak 4 contoh, ya, sebanyak 4 contoh menentukan inverse. Bapak harap dengan 4 contoh yang Bapak berikan, anak kami bisa memahami bagaimana cara menentukan inverse dari suatu fungsi atau bisa menentukan inverse dari komposisi suatu fungsi. Demikianlah pertemuan kita untuk pagi hari ini. Seperti biasa, Bapak nanti akan memberikan soal. Bapak harap untuk anak kami kelas 10 tidak ada, ya, tidak ada yang sampai jawabannya mengumpulkan jawabannya sampai terlambat. Bapak harap dapat dikumpulkan seperti biasa paling lambat jam 6 sore. Demikianlah untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan semoga kita senantiasa dalam kesehatan. Shalom.